memang dipakai. Jadi memang diperbolehkan. Yang seperti inilah yang benar-benar bagus untuk dipakai sebagai pengobatan dan sebagai kosmetik. Jadi cengkeh ini dipakai untuk berbagai macam hal. Nah, sedangkan yang ini, lihat, ini lebih ringan dibandingkan yang ini. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna, dan kali ini kita akan membicarakan tentang pohon cengkeh. Kita lihat di sini, pohon cengkeh kita. Ini adalah pohon cengkeh yang sudah layak panen, tapi ada juga yang belum layak panen. Mari kita bicarakan yang mana pohon cengkeh yang layak panen dan yang mana pohon cengkeh, maksudnya buah cengkeh yang belum layak panen. Guys, kita lihat dulu pohon cengkeh kita. Ini pohon cengkeh yang sudah berbuah dengan lebatnya. Nah, tidak semua buah dari pohon cengkeh ini sudah bisa dipanen. Mari kita pelajari yang mana pohon cengkeh yang sudah layak panen dan yang mana yang buahnya belum layak panen. Kita mulai dari buah cengkeh yang sudah layak panen. Ini adalah buah cengkeh yang sudah layak panen. Biasanya kalau kita memanen buah cengkeh, kita akan memanen seperti ini. Jadi kita memotongnya dengan batang dan juga dengan daunnya. Kenapa kita memotong seperti itu? Karena untuk membuat dia mengeluarkan tunas yang baru, kita harus memotong batang ini, sehingga tahun depannya lagi dia akan mengeluarkan tunas yang baru dan berbuah lagi. Itu sebabnya kita akan memotong dengan batang dan sedikit daunnya seperti ini. Mari kita lihat lagi pohon cengkeh berikutnya. Buah cengkeh maksudnya. Kita lihat di sini. Kita akan memotongnya juga. Nah, ini akan kita jadikan pembanding. Ini adalah buah cengkeh yang sudah terlambat untuk dipanen. Sebenarnya bukan terlambat panen, ini masih bisa dijual dan masih laku. Tetapi ini sudah kembang dia bunganya, dan ini akan menyebabkan buah cengkeh ini beratnya berkurang. Jadi yang perlu kita petik itu adalah buah cengkeh pada saat dia masih kuncup seperti ini, sehingga sari-sari buahnya ini yang seperti ini itu masih ada di dalamnya. Ini akan membuat cengkeh ini menjadi lebih berat dan kita lebih untung. Jadi yang seperti ini sudah terlambat untuk mendapatkan untung yang maksimal. Mari kita lihat buah cengkeh yang berikutnya. Kita lihat yang seperti ini. Ini buah cengkeh yang masih sangat kecil. Mari kita lihat. Kita tidak akan memetiknya karena buah cengkeh ini masih sangat kecil, dan tentu saja ini akan mengurangi berat dari buah cengkeh itu. Kita lihat lagi. Ini yang lebih kecil lagi. Ini juga tidak akan kita petik karena ini masih sangat kecil dan masih bisa berkembang lagi menjadi lebih besar. Jadi kita tidak akan memetik yang seperti ini. Kita biarkan dulu dia tumbuh sehingga mencapai bobot berat yang membuat kita menjadi untung maksimal. Mari kita lihat lagi buah cengkeh di atasnya. Kita petik lagi yang sebelah sini. Kita lihat dan kita unboxing buah cengkehnya seperti apa saja yang ada di batang yang ini. Kita lihat di sini. Ini adalah buah cengkeh paling optimal. Ini beratnya akan banyak dan dia belum mekar. Jadi sari-sarinya masih ada di dalamnya. Ini adalah buah cengkeh yang sudah mekar. Nah, seperti kalian tahu, yang sari-sarinya ini akan rontok begitu dijemur, sehingga beratnya akan menyusut nanti. Nah, ini adalah contoh buah cengkeh yang sari-sarinya sudah rontok. Nah, seperti ini dia guys. Ini beratnya tidak akan maksimal lagi, sehingga kalau kita nanti jemur, beratnya tidak akan seberat dari
buah-buah cengkeh yang sudah ada, yang masih ada sarinya di dalamnya seperti ini. Mari kita lihat lagi buah cengkeh yang sudah sangat terlambat sekali, yaitu buah cengkeh yang sudah seperti ini, tetapi kita tidak panen-panen. Dia akan berubah menjadi buah cengkehnya sendiri. Jadi kalau itu buahnya jatuh ke tanah, dia akan berubah menjadi bibit cengkeh. Nah, kalau yang seperti itu sudah tidak bisa dijual lagi, karena buah cengkeh yang seperti ini adalah buah cengkeh yang paling maksimal yang bisa diterima di sini. Jika dia sudah berubah menjadi buah, itu sudah tidak bisa dijual lagi, guys. Atau dia bisa dijual, dia akan harganya sama dengan kayunya ini, kate. Kalau di sini namanya kate. Bahasa Indonesianya apa ya? Ini cabang-cabang, ya. Cabang-cabang dari cengkeh. Ini bisa dijual juga. Jangankan cabang dari cengkehnya ini, daunnya pun bisa dijual. Tapi pemerintah melarang kita untuk menjual daun-daun cengkeh ini, karena daun cengkeh ini berfungsi untuk menjadi pupuk dari cengkeh itu sendiri, sehingga kalau kita terus jual daun-daunnya, jadi di bawahnya ini akan kekurangan sumber hara, unsur hara, jadi dia tidak akan berkembang dengan baik. Itu sebabnya pemerintah melarang kita untuk menjual daun-daun kering dari pohon cengkeh ini. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah cengkeh yang sudah keluar sari-sari bunganya ini. Lihat dari yang seperti ini, ada bentolnya dan dia keluar seperti ini, guys. Mari kita buka. Nah, seperti inilah dia lepas dari cangkangnya dan mengeluarkan sarinya seperti ini. Dan kemudian sarinya ini akan rontok dengan sendirinya dan dia akan berubah jadi seperti ini. Nah, ini yang sudah banyak yang rontok. Jadi besok kita akan memanggil tukang kepik kita dan mengepik semua cengkeh-cengkeh di pohon ini, karena seperti yang kalian lihat, pohon cengkehnya tinggi sekali. Kita tidak akan bisa memetik sampai ke atas, guys. Kalau di bawah saja masih bisa, tetapi kalau mengepik sampai ke atas, kita membutuhkan bangul. Apa itu bangul? Ini adalah contoh dari bangul. Jadi bangul itu adalah bambu besar yang akan kita pakai untuk memanjat pohon cengkeh. Nah, di pohon bambu ini ada lubang-lubangnya. Nanti kita akan memasukkan kayu-kayu di sini dan itu akan kita pakai sebagai injakan sehingga kita bisa memanjat sampai ke atas. Jadi ini pohon bambu yang kita jadikan bangul. Jadi bambunya harus besar seperti ini. Dan setiap tahun kita ganti karena pohon bambu itu rapuh dia. Kalau kita tidak menggantinya setiap tahun, kita khawatir akan patah di saat kita menginjaknya. Dan itu akan menyebabkan kecelakaan untuk para pengepik cengkeh. Nah, mari kita mengepik buah-buah cengkeh ini. Jadi buah-buah cengkeh ini nanti akan dikepik seperti ini. Kemudian buah-buahnya ini akan dijemur dulu. Nanti setelah buah-buahnya dijemur, kita akan mendapatkan cengkeh yang sudah sangat kering sekali, dan itu perbandingannya adalah 3
3/1. Jadi 3 kilo dari cengkeh kering ini, cengkeh yang baru seperti ini akan berbanding dengan 1 kilo dari cengkeh yang sudah kering. Jadi begitu kita jemur ini, dia beratnya akan menyusut dari 3 kilo menjadi 1 kilo. Nah, daun-daunnya ini bisa kita jadikan pupuk lagi, artinya kita tanam di sekitar pohon-pohon cengkeh yang kita tanam. Kemudian batang-batangnya ini kita akan keringkan juga, dan nanti kita akan jual, karena batang-batangnya ini juga dibeli oleh pengepulnya, dan ini lumayan harganya, bisa untuk dipakai sebagai ongkos produksi. Jadi yang seperti ini batang-batangnya kita kumpulkan juga dan kita keringkan, kemudian kita jual. Yang ini kita jadikan kompos, yang ini kita akan keringkan juga, dan kita akan melihat hasil dari proses pengeringannya. Nah, seperti inilah cengkeh yang sudah dikeringkan. Kalian lihat di sini, ini adalah cengkeh yang sudah terbuka sarinya. Nah, yang ini sarinya tidak boleh ada di sini karena nanti pembelinya akan mengurangi harga, karena dia harus menyidi lagi cengkeh ini sehingga cuma menghasilkan yang seperti ini cengkehnya. Jadi yang seperti itu tidak diterima, atau walaupun diterima harganya akan lebih murah. Jadi kalau umpamanya dia sudah ada sarinya, kita harus membuat sarinya hilang dan dia jadi cengkeh seperti ini saja. Mengapa kita membuat cengkeh itu? Nah, yang seperti ini, cengkehnya yang masih ada bentolannya seperti ini. Nah, kalau dia kering dia akan jadi seperti ini, guys. Nah, ada pentolannya seperti ini. Nah, kalau yang ini diterima, yang ini diterima karena dia masih ada di dalam sini, dan ini menambah berat dari cengkeh itu sendiri. Lumayan ini beratnya segini, bentolan dari sari itu. Oleh sebab itu kita harus mencari cengkeh yang seperti ini. Sebelum dia mekar dan keluar sarinya, kita sudah harus memanennya, sehingga kita akan menghasilkan cengkeh-cengkeh yang seperti ini, guys. Nah, jadi kita untung karena dia beratnya bertambah, dan ini memang dipakai, jadi memang diperbolehkan. Yang seperti inilah yang benar-benar bagus untuk dipakai sebagai pengobatan dan sebagai kosmetik. Jadi cengkeh ini dipakai untuk berbagai macam hal. Nah, sedangkan yang ini, lihat, ini lebih ringan dibandingkan yang ini. Seperti itulah, guys, cara memilih cengkeh untuk mendapatkan berat yang optimal. Nah, seperti inilah, guys, hasil dari cengkeh yang sudah kita jemur. Jadi seperti yang saya bilang, kita gunakan cengkeh-cengkeh yang masih ada bentol-bentolnya seperti ini. Nah, jadi kita akan untung maksimal. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.